Ya, bagi saya bekam basah menyembuhkan asma, bronkitis saya yang akhirnya saya sudah lama alhamdulillah tidak mengkonsumsi obat-obatan asma, obat-obatan bronkitis. Ya, jadi flashback dulu saat saya lahir, kata ibu saya lahirnya ketuban, air ketubannya kotor, dan saya lahir nggak menangis. Intinya saya mengalami banyak hal yang membutuhkan special need, jadi kayak asma, saya ada asma, kemudian saya juga eksim dan banyak alergi yang saya bukan banyak ya, beberapa alergi saya sehingga asma ini gampang kambuh. Jadi setiap kambuh saya ke rumah sakit saat masih bayi, tapi saat saya kecil mayoritas saya ke dokter spesialis anak, atau karena sudah terbiasa saya langsung ke apotek kayak gitu, tapi mostly ke spesialis anak. Nah, tidak untuk ditiru, jadi mungkin orang tua saya memiliki keyakinan sendiri ya, bukan untuk rekomendasi. Jadi saya tidak menggunakan inhaler. Jadi saat batuk ya minum obat, batuk minum obat kayak gitu. Walaupun efek sampingnya katanya sih lebih banyak ya. Dan ini ada efek baiknya, tanda kutip, karena saya tidak ketergantungan. Jadi misalkan saya nggak bawa obat, ya nggak apa-apa. Jadi saya bisa tetap asma, walaupun nggak nyaman, tapi saya tetap bisa sampai pulang ke rumah, kemudian bisa sampai ke dokter spesialis, sampai dikasih obat. Dan saat saya asma ini biasanya saya setelah sembuh asma saya lanjut ke bronkitis, yang mana lebih lama. Kalau asma biasanya sehari 2 hari setelah konsumsi obat selesai, tapi setelah itu dilanjutkan dengan bronkitis yang itu batuk aktif sekali, batuk berdahak, dan itu sangat mengganggu saya karena nggak berhenti batuknya. Akhirnya saya dikasih antibiotik, dan siklus ini terjadi sampai saya dewasa. Jadi usia 27 tahun ya, sampai akhirnya kayaknya my body benar-benar sudah ayolah berbuat sesuatu kayak gitu. Jadi saya dulu kena kecelakaan dan ini berdampak pada kepala saya. Akhirnya dari kumpulan stres, obat-obatan yang mungkin ya karena rutin dikonsumsi, kemudian diet saya yang kurang baik, sampai saat ini memang itu adalah PR tersendiri buat saya, dan juga kecelakaan yang membuat saya semakin stres karena mengalami di kepala saya. Jadi saya ada cedera kepala ringan saat itu 2 kali, dan akhirnya saya gampang cemas sampai panic attack pernah, dan pada akhirnya saya berada di situasi gampang sekali kena asma, sangat gampang. Akhirnya dari situ saya mencari banyak cara, salah satunya herbal apapun saya banyak mencoba. Bukan rekomendasi ya, karena memang saya sudah capek konsumsi obat-obatan asma itu. Sekali lagi saya tidak memberikan anjuran untuk tidak konsumsi obat asma, tidak, karena saya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang karena obat-obatan asma tadi. Jadi saya tetap bersyukur untuk obat-obatan asma yang sudah saya konsumsi berpuluhan tahun. Jadi memang seharusnya harapan saya untuk terapi kedokteran barat dengan terapi komplementer ini semakin sering akan dilakukan sinergisitas, jadi saling membantu kayak gitu, bukan hanya satu kesatuan. Karena saya nggak bisa denial apa yang saya alami. Memang awalnya kan saya mengkonsumsi obat-obatan, habis itu saya ke bekam. Anyway, dari bronkitis dan juga kecelakaan yang membuat saya semakin sering asma, sering sekali, dan saya konsumsi obat-obatan dan herbal, maksud saya obat-obatan herbal. Bilangnya herbalis ini aman, but no, obat-obatan herbalis ini kalau dikonsumsi
konsumsi tidak sesuai dengan kemampuan kita atau indikasi kita itu bisa berlebihan dan bisa menyebabkan adverse events. Dan saya adverse effect, maksudnya efek samping yang tidak menyenangkan, dan saya beberapa kali mengalami itu. Akhirnya saya merasa putus asa, tapi untungnya saya mencari googling sendiri, googling sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya saya berada pada ini, obat-obatan tibu nabawi, dan saya merasa terpanggil hati saya saat membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sebaik-baik berobat adalah dengan bekam. Kayak ada hubungan spiritualitas saat saya membaca itu. Dan ya, as usual saat itu asma saya kambuh dan saya mencoba pertama kali untuk bekam di salah satu terapis, dan di daerah punggung, nanti ada gambarnya ya, di daerah punggung. Alhamdulillah saat itu saya asma ini kan biasanya kaku semua ya, dan saat saya dibekam di daerah punggung di titik untuk pernafasan atau untuk asma, itu saya merasa langsung bisa bernafas seperti biasa. Dan setelah dibekam, walaupun saya ngik-ngik, tapi saya punya energi dan saya merasa tidak membutuhkan obat-obatan. Sekali lagi, saat saya ngomong tidak membutuhkan atau apa, ini karena saya sudah terbiasa asma selama 27 tahun. Jadi saat ingin mengambil keputusan, saya sangat sarankan kalian perkaya dengan ilmu dan juga saran dari tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan yang tidak menutup mata dengan terapi komplementer. Ini akan sangat baik buat kalian. Anyway, setelah saya dibekam, saya merasa enak dan saya bisa tidur dengan tenang, dan saya paginya sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Biasanya kalau saya konsumsi obat-obatan itu saya pasti masih kayak ngik-ngik, habis itu enak tapi habis itu lemes karena nadi saya kan cepat ya, karena efek samping obat oral kayak gitu. Dan kalau saya asma itu biasanya nggak bisa tidur, jadi tidurnya harus duduk atau kayak gini ya. Jadi setelah saya tahu bekam dan merasa ada efek terhadap perbaikan paru-paru saya, akhirnya saya memutuskan untuk per bulan bekam di punggung, sekitar ada 5 titik ya. Dan sampai akhirnya merasa walaupun saya tidak bekam, sudah nggak mikir asma lagi kayak gitu. Biasanya saya selalu membawa atau menyimpan obat asma, obat antibiotik, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya sudah tidak membutuhkan itu ya. Jadi saran saya, selalu buka mata kalian terhadap banyak terapi kedokteran, tapi pasti yang standar. Dan untuk bekam ini memang sudah diaplikasikan di rumah sakit Cina dan juga di Timur Tengah, jadi memang itu standar. Tapi memang secara umum dia standar di Middle East sama Cina. Di kita ini masih agak nyandet, tapi menuju ke perbaikan yang sangat pesat, karena beberapa rumah sakit saya tahu sudah ada terapi komplementer dan ada bekamnya. Jadi sayang sekali kalau terapi bekam ini tidak dikenalkan khususnya bagi orang-orang dengan asma. Dan saya sarankan untuk awal-awalnya, kalau kalian takut bisa konsultasi dengan dokter atau bekam di rumah sakit yang ada terapi bekamnya, jadi sekalian dimonitor. Sangat saya sarankan kalian membuka mata untuk mempelajari bekam, terutama untuk asma, karena saya sendiri dari dulu selalu konsumsi obat-obatan asma secara kalau kambuh, kemudian saya konsumsi antibiotik karena setelah asma saya kena bronkitis, tapi setelah saya bekam alhamdulillah saya tidak mengkonsumsi itu semuanya.
walaupun saat ini saya belum bisa dikatakan optimal karena mengalami sakit yang lain, tapi untuk asma alhamdulillah sudah selesai jika saya bisa bilang. Oke, terima kasih banyak, semoga bisa membantu. Kalau misalkan kalian mau bertanya silahkan komentar. Oke, bye.